Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Fitriani Handayani NIM 230401941, Raja Sakti 230401951, Ayuni Rodidatul Syarifah 230401984, Novita Al-Hikmah 23040190102, Charlie Handayani 23040190114. Tema di sini adalah karakteristik pembelajaran IPS terpadu. 1. Sebagai seorang calon guru sekolah dasar yang merupakan guru kelas, maka kecakapan pemahaman akan materi IPS juga perlu ditingkatkan dan dipahami. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran IPS terpadu. Sebelum masuk pada inti, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu IPS. IPS adalah mata pelajaran atau bidang studi yang merupakan fusi atau paduan dan integrasi ilmu-ilmu sosial yang dikemas dengan materi yang sederhana, menarik, mudah dimengerti, dan dipelajari untuk tujuan instruksional di sekolah. Latar belakang dimasukkannya IPS pada kurikulum sekolah di Indonesia, khususnya di SD atau MI, berbeda dari hal serupa di negara Inggris dan Amerika, karena perkembangan sekolah di Indonesia terjadi akibat penyelenggaraan sekolah formal selama masa penjajahan. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini sebagai upaya pembinaan baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan berpikir yang diharapkan pada akhirnya siswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungannya. 2. Yang selanjutnya adalah hakikat IPS. Nah, hakikat IPS adalah telah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Jadi, hakikat IPS itu adalah tentang kehidupan sosial manusia. Ada pun aspek-aspek dalam pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, yaitu hubungan sosial, yaitu hubungan interaksi manusia tentang proses, faktor-faktor, perkembangan, dan permasalahan. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, perkembangan dan permasalahannya. Selanjutnya yang ketiga ada psikologi, yang keempat ada budaya, dan yang kelima ada sejarah, yaitu berhubungan dengan waktu dan perkembangan kehidupan manusia. Yang keenam ada geografi, yaitu hubungan ruang dan tempat yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah politik, yaitu berhubungan dengan norma, nilai, dan kepemimpinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 4. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan IPS. Istilah IPS pertama kali muncul dalam seminar nasional mengenai civic education pada tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Nah, di Indonesia, pendidikan IPS dalam dunia persekolahan berkembangnya juga secara evolusioner sejak tahun 1967 dengan munculnya gagasan kewarganegaraan menurut kurikulum SD 1968. Nah, setelah itu berubah menjadi pengajaran IPS dalam kurikulum PPSP tahun 1937. Lalu terus berubah menjadi pengajaran IPS dan PMP dalam kurikulum 1975 dan 1984, dan pada akhirnya muncullah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan atau PPKN dan pengajaran IPS terpadu di SD. Nah, munculnya PIPS dalam dunia persekolahan di IKIP atau STIKIP dikembangkan program pendidikan guru IPS, yakni yang dibina di FPIPS atau JPIPS yang di dalam kurikulumnya memuat konsep pendidikan disiplin IPS pada tingkat sarjana, magister, dan dokter pendidikan. 5. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pendidikan IPS SD. Pendidikan IPS ini merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu ini bahwa bahan atau materi IPS yang diambil dari ilmu-ilmu sosial dapat dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Ada beberapa karakteristik IPS yang dapat dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama itu
Materi IPS pada hakikatnya adalah menelah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya. Materi IPS ini dapat digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS ini yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya selain menjadi sumber materi IPS, sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, itu ada strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS ini sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi yang disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat, kota, region, negara, dan dunia. Sifat kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis, maka akan bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama adalah mengembangkan pengetahuan dasar ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majmuk, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.